Salam semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ernika Simangunsong, dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita masuk ke topik logaritma bagian pertama. Adapun subtopik kita di pertemuan kali ini adalah pengertian logaritma. Baiklah anak sekalian, semoga penjelasan, contoh soal, dan penyelesaian yang akan sama-sama kita bahas dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas logaritma. Diawali dari pengertian logaritma itu sendiri. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Ada kata inverse. Inverse ini artinya adalah kebalikan. Inverse adalah kebalikan. Jadi logaritma adalah kebalikan dari bentuk eksponen atau bilangan berpangkat. Secara umum, A pangkat C sama dengan B. Nah, ini bentuk eksponen atau bentuk bilangan berpangkat. Akan kita konversi ke dalam bentuk logaritma. Nah, kalau A pangkat C sama dengan B, itu kita konversi bentuknya ke bentuk logaritma akan menjadi A logaritma B sama dengan C. Di mana A itu adalah basis atau bilangan pokok. Nah, kita kembali ke bentuk eksponensial atau bentuk bilangan berpangkat. Untuk bilangan berpangkat itu sendiri, A pangkat C sama dengan B. A itu kita sebut dengan bilangan pokok atau basis. Nah, kalau A itu bilangan pokok atau basis di bentuk eksponensial, maka untuk bentuk logaritma A juga harus tetap sebagai basis atau bilangan pokok. Kita lihat keterangannya. A log B sama dengan C. A disebut basis atau bilangan pokoknya. Kemudian B itu kita sebut dengan numerus. Numerus itu adalah bilangan yang dilogaritmakan. Kemudian C adalah hasilnya. Oke, nah kita akan lanjut dengan mengkonversi bentuk eksponen ke bentuk logaritma berikut ini. Contoh yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita sudah belajar bentuk perpangkatan sebelumnya bahwa 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Itu hasilnya 8. Maka kalau kita konversi bentuknya ke logaritma menjadi 2 logaritma 8 sama dengan 3. 2 log 8 itu artinya 2 pangkat berapa supaya 8? Maka hasilnya 3. Kita lanjut ke contoh yang kedua. 3 pangkat 2 itu nilainya 9. Kalau kita konversi ke bentuk logaritma, maka 3 logaritma 9 sama dengan 2. Nah, untuk 3 log 9, 3 log 9 itu artinya 3 hasilnya ya. 3 log 9 itu hasilnya 3 pangkat berapa supaya 9. Maka hasilnya adalah 2. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. 5 pangkat 3 itu hasilnya 125. Kalau kita konversi ke bentuk logaritma, maka hasilnya menjadi 5 logaritma 125 sama dengan 3. 5 log 125 hasilnya adalah 5 pangkat berapa supaya 125. Maka 5 pangkat 3. Kemudian contoh yang keempat. 2 pangkat negatif 1 adalah 1/2. Ingat bahwa pangkat negatif itu adalah bentuk pecahan. Maka kalau kita konversi bentuknya ke bentuk logaritma, menghasilkan 2 logaritma
setengah sama dengan minus 1. Kita lanjut ke contoh yang kelima. 5 pangkat minus 2 sama dengan 1/25. Maka kalau kita konversi ke bentuk logaritma, hasilnya menjadi 5 logaritma 1/25 sama dengan minus 2. Jadi konversi ini dari eksponensial ke bentuk logaritma itu hanya mengubah bentuk tanpa mengubah nilai, gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan nilai dari 7 contoh logaritma yang sudah ada di layar gadgetmu masing-masing. Kita akan mengerjakan satu persatu. Yang pertama, 5 log 625. Itu artinya 5 pangkat berapa supaya hasilnya 625. Maka boleh kita tentukan 5 log 125 itu adalah 4. Karena 5 pangkat 4 atau 5 kali 5 kali 5 kali 5 hasilnya 625. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Logaritma 1000. Nah, kalau kamu perhatikan, logaritma ini sepertinya tidak memiliki basis. Nah, kalau misalnya basisnya tidak tertulis, maka itu boleh dinyatakan dengan 10. Jadi, setiap basis pada logaritma kalau tidak tertulis, maka basisnya adalah 10. Oke, 10 logaritma 1000. Artinya 10 pangkat berapa supaya hasilnya 1000? Maka 10 pangkat 3. Kita lanjut. 2 log 64. 2 pangkat berapa supaya 64? Maka hasilnya 2 pangkat 6. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, itu hasilnya 64. Kita lanjut. 3 logaritma 1/9. 3 pangkat berapa supaya 1/9? Nah, kalau kita lihat numerusnya ini, numerusnya adalah bentuk pecahan. Numerus adalah bilangan yang dilogaritmakan. Kalau bilangan yang dilogaritmakan itu bentuknya pecahan, maka pasti hasilnya negatif. Karena apa? Bilangan berpangkat negatif bentuknya pecahan. Sehingga 3 log 1/9. 3 pangkat berapa supaya 1/9? Maka hasilnya 3 pangkat minus 2. Kalau 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Kalau 3 pangkat minus 2, maka hasilnya 1/9. Kalau 5 pangkat minus 2, kalau 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Kalau 5 pangkat minus 2, maka hasilnya 1/25. Jadi itu perlu kamu ingat bahwa bilangan yang berpangkat negatif maka bentuknya pecahan. Kita lanjut. 2 log 8, 2 logaritma 8 tambah 5 logaritma 25. Kita akan mengerjakan hasilnya satu persatu. Kita awali dari 2 log 8. 2 logaritma 8 artinya 2 pangkat berapa supaya 8? Maka hasilnya 2 pangkat 3. Tambah 5 log 25. 5 pangkat berapa supaya 25? Maka hasilnya 2. Sehingga 3 tambah 2 sama dengan 5. Kita lanjut ke contoh berikutnya. 4 log 1/16 tambah 6 log 36. Kalau kamu perhatikan, kembali muncul numerus yang bentuknya pecahan. Nah, ini pasti hasilnya negatif ya, suatu bilangan yang berpangkat negatif. 4 pangkat berapa supaya 1/16? Maka 4 pangkat minus 2. Kemudian kita lanjut. 6 log 36. 6 pangkat berapa supaya 36?
Maka hasilnya 6 pangkat 2. Maka minus 2 tambah 2 sama dengan 0. Kita lanjut ke soal berikutnya. Logaritma 1/1000. Kalau kamu lihat soal nomor 7 ini, basisnya tidak tertulis, basis logaritmanya tidak tertulis, maka boleh kita tuliskan 10. Nah, 10 log 1000. 10 pangkat berapa supaya 1/1000? Lagi-lagi kalau kamu perhatikan muncul numerus yang bentuknya pecahan. Pasti itu adalah perpangkatan yang pangkatnya negatif. 10 pangkat berapa supaya 1/1000? Maka hasilnya 10 pangkat minus 3. Kita tuliskan di sini minus 3. Kalau operasinya adalah pengurangan, maka kita tuliskan pengurangan. Kemudian 7 log 1/49. 7 pangkat berapa supaya 1/49? Lagi-lagi muncul numerus yang bentuknya pecahan. Oke, 7 pangkat berapa supaya 1/49? Maka hasilnya adalah minus 2. Sehingga kita selesaikan operasinya negatif 3, kemudian ini negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif 3 tambah 2 sama dengan minus 1. Oke? Baiklah anak-anak, demikianlah cara mengkonversi bentuk bilangan berpangkat ke bentuk logaritma. Semoga contoh soal dan penyelesaian yang sudah kita bahas bersama ini dapat kamu pahami dengan baik. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat.